Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Sudah siap belajar untuk hari ini? Baik, jika kalian sudah siap belajar, Bu Septri ingin bertanya, siapakah yang tahu materi pendidikan keluarga negaraan yang akan Bu Septri sampaikan ini tentang apa ya? Ya, betul, tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini selalu ada dalam kehidupan sehari-hari dan materi Pancasila ini akan kalian peroleh dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi nanti. Nah, sebelum kita mulai dari nilai-nilai Pancasila, Bu Septri akan memberikan tips agar mudah memahami materi. Tips yang pertama yaitu kalian perhatikan video yang akan ditayangkan. Jika perlu, catat hal-hal penting yang bisa. Yang kedua yaitu pelajari lagi agar tidak lupa. Dan yang terakhir yang kedua, kalian amalkan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja tips dari Bu Septri. Kalian sudah siap belajar? Baiklah, saksikan tayangan berikut ini. Yuk kita belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Tentunya dalam muatan pendidikan keluarga negaraan. Kali ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan gambar dari Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang merupakan pedoman bagi rakyat Indonesia. Jadi kita harus mengamalkannya, di mana di Indonesia ada pedoman atau aturan tentang pengamalan sila Pancasila yang tertuang dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Dijelaskan tentang pedoman dan penghayatannya serta pengamalan dari sila Pancasila tersebut. Yuk kita masuk membahas lebih dalam lagi. Kali ini kita akan masuk ke muatan intak. Ternyata Pancasila sebelum dirumuskan mengacu pada surat dalam Al-Quran. Misalkan saja sila pertama itu mengacu pada surat Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengacu pada surat An-Nisa ayat 135 yang intinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sila yang ketiga, Kesatuan Indonesia mengacu pada surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 yang isinya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kemudian sila keempat tentang permusyawaratan mengacu pada surat Al-Quran Asy-Syura ayat 38 yang isinya tentang sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial mengacu pada surat An-Nahl ayat 90 yang isinya tentang sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Isi Pancasila itu ada 5. Tentunya kalian biasa membaca ini ketika upacara di hari Senin. Kemudian ada simbol-simbolnya, yaitu ada 5 simbol yang memiliki makna tersendiri. Misalkan saja, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki simbol bintang dengan background hitam. Bintang sendiri berarti cahaya di tempat yang tinggi, sedangkan hitam berarti warna alam semesta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Simbol ini berarti keyakinan kita terhadap Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kemudian sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki simbol rantai berwarna emas. Rantai ini berarti hubungan antar timbal balik manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga harapannya baik laki-laki ataupun perempuan saling menghargai, saling peduli, dan tidak membeda-bedakan. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dilambangkan pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan lambang yang mencirikan tempat berteduh. Beringin ini pun memiliki akar tunggang yang sangat kuat. Artinya, menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh. Sedangkan salur-salur yang terdapat pada pohon beringin ini melambangkan keberagaman Indonesia, baik itu keberagaman suku, adat, budaya, dan lain-lainnya. Dan semuanya rangkum jadi satu dalam persatuan bangsa Indonesia walau berbeda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng sendiri merupakan hewan yang suka berkelompok atau suka berkumpul, sedangkan kepala banteng sendiri menandakan kekuatan, sehingga dapat digambarkan bahwa kepala banteng itu mencirikan ketegasan dalam mengambil keputusan. Jadi harapannya dapat bermusyawarah bersama-sama untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas ini berarti sandang dan pangan. Padi sendiri berarti pangan, sandang itu dilambangkan dengan kapas. Manusia dapat bertahan hidup dan nyaman dengan adanya sandang dan pangan. Maka manusia berhak atas sandang dan pangan secara adil. Maka simbol padi dan kapas ini juga merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Jadi dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, harapannya rakyat Indonesia makmur dan sejahtera. Lanjut pembahasan ke sila pertama. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ini mencerminkan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, sila pertama ini kaitan eratnya dengan nilai ketuhanan. Jadi yang kita harus ingat adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini kaitannya dengan keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap agama yang kita anut. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang kita yakini. Apa saja? Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir, Konghucu. Jadi, 6 agama yang sudah ditetapkan oleh negara kita pilih berdasarkan keyakinan kita. Jadi, apa saja nilai-nilai ketuhanan tersebut? Nah, yang pertama yaitu kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Jadi, kita memiliki hak sebagai warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, menumbuhkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setelah kita meyakini suatu agama, maka kita diwajibkan untuk takwa dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Jadi kita tidak boleh membedakan agamanya apa, orang mana, rasnya apa. Jadi semua sama. Kemudian yang keempat, menghargai makhluk ciptaannya. Bagaimana kita menghargai makhluk ciptaannya? Misalkan dengan cara menyirami tanaman, kemudian merawat hewan peliharaan. Itu sudah salah satu wujud menghargai makhluk ciptaannya. Kemudian toleransi antar umat beragama. Ini sangat
penting sekali di mana toleransi ini sangat dibutuhkan untuk mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke sila kedua. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini menunjukkan bahwa kepedulian. Maka dari itu inti dari sila kedua yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan itu berarti manusia yang satu dengan manusia yang lain saling peduli dan saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi inti dari sila kedua adalah 1. Tidak membedakan manusia. Jadi tidak pilih teman, tidak memilih dia kaya atau miskin, cantik atau ganteng, semua adalah sama. Kemudian yang kedua, mengembangkan tenggang rasa. Bahasa Jawanya yaitu tepo sliro. Nah, tepo sliro ini artinya menghargai perasaan orang lain. Jadi bagaimana agar orang lain tidak tersinggung, kita dapat menghargainya sehingga tercipta kerukunan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini tadi menolong sesama. Misalkan saja ada bencana alam, kita turut membantu. Nah, itu salah satu dari nilai kemanusiaan tadi. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban. Kita di mata Tuhan dan di mata hukum adalah sama. Jadi semua sama, baik kaya, miskin, cantik, ganteng, pintar, kurang pintar, semua sama, sesama manusia. Kemudian yang kelima, saling menyayangi dan peduli. Saling menyayangi dan peduli antar sesama. Jadi ketika teman kita kesusahan, kita membantu, begitu juga sebaliknya. Kita lanjutkan ke sila ketiga. Nah, perhatikan sila ketiga ini. Di sini ada gambar keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yaitu tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi intinya sila ketiga yaitu nilai persatuan. Nah, di sini mereka saling berpegangan, berarti mereka tetap bersatu, yaitu di bawah Indonesia yang tercinta. Nah, di sini apa saja nilai sila ketiga, yaitu membina rasa nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Memperjuangkan kepentingan bangsanya. Misalkan saja contohnya ya, mentaati hukum yang berlaku. Itu wujud dari rasa nasionalisme. Selain itu apalagi? Nah, melestarikan budaya bangsa juga termasuk membina rasa nasionalisme. Nah, kita lanjut yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kita. Kemudian yang ketiga, cinta perdamaian dan persatuan. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda budaya, tetapi tetap satu juga menjaga perdamaian dan persatuan Indonesia. Kita lanjutkan sila keempat. Nah, di sini ada gambar orang sedang berkumpul. Nah, jadi inti sila keempat apa sih? Ini dia, mengandung nilai kerakyatan. Jadi rakyat itu harus bersatu. Apa saja nilai-nilainya? Lihat, musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Musyawarah itu sendiri artinya berkumpul, kemudian menyelesaikan sesuatu masalah secara bersama-sama, atau bahasa Jawanya disebut rembuk. Nah, untuk apa? Untuk mencapai suatu mufakat. Mufakat itu apa? Mufakat itu kata setuju. Jadi untuk menyetujui sesuatu masalah yang dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Contohnya saja kita memiliki anggota DPR, MPR. Nah, jadi kita sudah diwakilkan oleh anggota DPR, MPR. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan musyawarah, dengan mufakat,
kita harus bijaksana, tidak boleh egois mementingkan kepentingan kita sendiri. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti halnya di gambar ini, mereka membahas bersama-sama masalahnya untuk diselesaikan. Nah, seperti itu artinya mementingkan kepentingan bersama, bukan mengutamakan kepentingan pribadi atau person. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, ketika orang lain tidak ingin dipaksa, kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian kepada orang lain tersebut, karena itu suatu perbuatan yang tercela. Kita lanjut ke sila kelima. Nah, perhatikan gambar ini. Sila kelima menggambarkan kebersamaan atau kekeluargaan. Apa saja nilai sila kelima? Yaitu keadilan sosial. Sosial itu masyarakat. Nah, apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, Indonesia sendiri sangat mencerminkan rasa kekeluargaannya, yaitu gotong royong. Kenapa? Manfaat dari gotong royong itu adalah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan bersama-sama, atau bahasa lainnya kerja sama. Kemudian yang kedua, suka bekerja keras. Jadi orang-orang yang bersemangat, yang selalu pantang menyerah, itu mencirikan sila kelima. Kemudian tidak bersifat boros atau hemat. Misalkan saja kalian menabung di bank, itu merupakan contoh penerapan nilai-nilai sila kelima. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi contohnya misalkan ada penjahit sedang menjahitkan baju customer-nya. Ketika baju sudah jadi, maka hak dari penjahit adalah memperoleh upah. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian yang terakhir, adil dan jujur. Misalkan saja kalian di sekolah mengerjakan tugas dengan jujur, tidak mencontek, dan kalian sudah berusaha dengan kemampuan kalian sendiri, itu sudah mencerminkan nilai-nilai sila kelima. Nah, berikut contoh perilaku yang tidak mencerminkan sila kelima, maka jangan ditiru. Apa saja sih? Misalkan di lingkungan rumah, bermalas-malasan, membantah orang tua, berbohong, dan lain-lain. Di lingkungan sekolah, misalkan mencontek, memilih-milih teman. Nah, ini tidak boleh sekali. Jadi semua teman itu sama. Kemudian tidak menghormati guru, ini juga sangat tidak patut untuk dicontoh. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak melakukan kerja bakti bersama masyarakat. Kemudian mencuri, nah ini sikap yang tidak terpuji sama sekali. Yang terakhir, melakukan kekerasan, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, ini jangan kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulannya pada materi PPKN hari ini yaitu Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sila pertama menjiwai keempat sila lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Yang terakhir, setiap nilai-nilai Pancasila mengandung nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, tolong nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dan perhatikan gambar berikut ini. Coba dilihat. Gambar berikut, gambar sedang apa ya? Ya, betul. Gambar orang-orang sedang sholat berjamaah. Nah, setelah kalian perhatikan gambarnya, kira-kira di samping ini merupakan pengamalan nilai Pancasila sila keberapa ya? Apakah sila pertama
kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Nah, jawaban kalian dapat ditulis pada kolom komentar pada channel YouTube ini. Oke? Nah, begitu saja yang Ibu dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan sesuatu yang kurang jelas, dapat WA ke nomor pribadi guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana videonya? Setelah